Selamat pagi anak-anakku tanggung satu yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa lagi dengan Ibu Pengasuh Sinta Delima di Minggu hari ini. Anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri kekudusan-Mu di pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Begitu juga dengan anak-anak kami yang berada di rumah. Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan ini sehingga menjadi bekal bagi kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku tanggung satu yang Tuhan Yesus kasihi, cerita kita pada minggu hari ini tentang Maria dan Marta. Maria dan Marta adalah dua orang bersaudara. Mereka sangat baik hati. Mereka memiliki satu orang saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Kedua orang saudara ini tinggal di Betania. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun mereka tinggal bersama-sama, tetapi kedua orang saudara ini memiliki dua sifat yang berbeda. Kalau Marta lebih senang melakukan hal-hal yang praktis atau hal-hal yang jasmania, sedangkan Maria lebih senang duduk tenang dan lebih mendengarkan serta melakukan apa yang difirmankan Tuhan atau yang bersifat rohani. Perbedaan sifat mereka itu tampak jelas ketika Yesus datang berkunjung untuk mengajar di rumah mereka. Marta sangat sibuk mengurus persiapan-persiapan berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Sedangkan Maria menghampiri Tuhan Yesus dan duduk dekat kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena begitu sibuknya Marta mempersiapkan jamuan untuk Tuhan Yesus, Marta minta kepada Tuhan Yesus supaya Maria bisa membantunya. Marta berpikir Maria cuma duduk-duduk saja, sedangkan dirinya sangat lelah bekerja. Seperti yang tadi kita baca pada ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Anak-anakku tanggung satu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana sikap Yesus bagi kedua bersaudara ini? Menurut Tuhan Yesus, Maria telah memilih yang terbaik. Maria terbuka mendengar firman Tuhan, sedangkan Marta menyibukkan diri dengan banyak perkara dan mengeluh. Tuhan Yesus bilang, sikap Marta untuk sibuk menjamu Tuhan Yesus sebenarnya tidak salah, tetapi semua pekerjaan yang dilakukan oleh Marta dirasakan sebagai beban oleh Marta, dan ia mengeluh lelah sehingga ia melupakan tujuannya untuk apa ia bekerja menjamu Tuhan Yesus. Yang Yesus harapkan dari Marta adalah tidak boleh melupakan firman Tuhan, sebab bagi Yesus bekerja adalah melayani sebagai wujud untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau menyelamatkan Marta dari cara berpikir dan bertindak yang salah, yaitu melayani dengan bersungut. Nah, anak-anakku tanggung satu yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan di minggu hari ini mau mengajarkan kita semua untuk yang pertama
bahwa mendengar dan melakukan firman Tuhan itu sangat penting. Bagaimana caranya? Ya, kita harus rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Karena dalam pandemi COVID-19 ini dilakukan secara online di rumah masing-masing. Kita harus rajin membaca Alkitab dan juga tidak lupa untuk berdoa. Kemudian kita harus melakukan berarti menyatakan dalam tindakan kepada setiap orang, yaitu kita harus melakukan hal-hal praktis tentang mengasihi Tuhan Yesus. Contohnya, kita harus menolong sesama. Siapakah sesama itu? Orang tua, teman, atau siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian anak-anakku, kita juga harus melakukan pekerjaan apapun itu dengan tidak bersungut-sungut. Sedangkan yang terakhir, kita harus tetap setia untuk melayani dan mengikut Tuhan Yesus, melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan di minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih berkenan menjumpai kami melalui pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan secara online di minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua, para pengasuh, anak-anak dan orang tua yang terlibat dalam pemberitaan firman di minggu pagi hari ini. Berkati kami dengan segala keterbatasan kami untuk penyampaian firman ini ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati orang tua yang setiap saat mendukung anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kecerdasan bagi mereka, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan. Bagi kami semua para pengasuh yang melakukan pelayanan, Tuhan memberkati dan menyertai kami semua dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Akhirnya kami mohon, kiranya anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Allah yang kudus, mau menyertai kami semua, para pengasuh, anak-anak dan orang tua, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pemberitaan firman kita di minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.